Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu materi awal akan saya sampaikan pertemuan pertama mata pelajaran prakarya teknologi ya. Yang pertama masuk bab pertama, kerajinan bahan keras ya. Yang A, prinsip-prinsip kerajinan bahan keras, yaitu perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap perajin yang mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan efisiensi dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi 1. Keunikan bahan ya. Yang kedua, keragaman muatan nilai produk jual tinggi kerajinan ya. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Aspek ini mempunyai faktor-faktor, diantaranya A. Faktor teknis ya. Yang B. Faktor ekonomis yang harga jual tinggi ya. Yang C, faktor ergonomis. Yang D, faktor sains dan teknologi. Faktor ini kerajinan bisa dibuat manual atau bisa menggunakan bahan otomatis atau pakai mesin ya. Yang E, faktor estetika. Yang F, faktor kondisi lingkungan ya. Biasanya faktor kondisi lingkungan ini ramah lingkungan, bisa dipajang di rumah, di dalam atau di luar rumah ya. Masuk yang ke B, jenis karakteristik kerajinan bahan keras ya. Bahan keras yang dilakukan dalam pembuatan produk dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam itu apa? Bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, merupakan sumber daya alam baik dari hutan, bumi atau perairan. Bahan keras alam itu bersifat solid, kuat, padat, dan tidak mudah dibentuknya, agak susah ya. Adapun jenis keras alam diantaranya, misalnya di sini ada 3. Yang pertama kayu. Kayu ini ada bermacam jenis ya. Ada kayu mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, rame, albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya ya. Yang B itu bambu ya. Bambu itu bisa dibuat beragam jenis kerajinan seperti balai kayu yang dari bambu itu, kursi untuk rebahan tiduran yang biasa orang Betawi buat ya. Yang C, rotan yang sering dilihat kalian itu jenis kendaraan bermotor yang di depan itu mempunyai kursi untuk anak kecil, yaitu bahannya dari rotan ya. Yang kedua, bahan keras buatan. Apa sih bahan keras buatan? Yaitu bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras ya, memiliki sifat kuat dan tahan lama. Ada 2 jenis nih bahan keras buatan, diantaranya kaca dan logam. Pak B hanya mengasih materi 2 materi ini, A dan B, prinsip kerajinan bahan keras, dan yang B, jenis karakteristik kerajinan bahan keras ya. Untuk materi selanjutnya C dan D dan E di minggu kedua ya, sekalian saya mau Google Meet atau Zoom Meet ya. Saya tidak akan membebankan kuota kalian yang begitu berat untuk Zoom Meet ya. Nah, saya akan mengasih tips nih untuk kelemotan laptop kalian selama ini untuk dipakai BJJ ya. Jadi dirawat dengan baik laptop kamu ya. Nah, ini tips mengatasi kelemotan dalam laptop. Yang pertama, masuk ke Explore ya. Yang kedua, pilih Drive C, klik kanan Properties. Yang ketiga, pilih Tools. Yang keempat, pilih Defragment.
ya. Yang kelima, analis dan sistem. Yang keenam, tunggu sampai 100%. Contohnya seperti ini, ya. Kita ke explore, ya. Nah, ini namanya explore nih, ya. Kita pilih C, ya. Drive C, klik kanan, ya. Kita pilih properties. Nah, di sini ada tools nih, tombol tools, ya. Nah, di sini ada optimize and debug drive. Kita pilih. Nah, di sini ada drive C, D, dan recovery, ya. Kita pilih dua aja nih. Yang pertama kita optimize dulu, ya. Kita tunggu sampai 100%. Ya, kalau sering di defrag, ini akan cepat prosesnya. Kalau yang nggak pernah di defrag, bisa memakan waktu 2 jam, ya. Nah, kita sering nih, kita harus seminggu sekali nih kita defrag drive C dan D-nya. Kalau C ini buat operasi sistem, ya, buat Windows 7, Windows 8, Windows 10, ya. Kalau yang D ini biasanya buat data, ya, buat data-data penyimpanan kita, ya. Kita di scan dulu. Kalau sering di scan cepet, ya. Nah, ini langsung kita analis, ya. C nggak butuh dianalis. Nah, yang D perlu dianalis nih, ya. Nah, mungkin punya saya sering saya defrag jadi cepet, ya. Nah, itu rumus pertama. Nanti rumus kedua ketiganya di materi selanjutnya, ya. Ini saya kasih rumus pertama dulu, ya. Untuk materi yang tadi bisa dilihat di blogger saya, ya, blogger ICT, belajar dengan hati .blogspot.com, ya. Mungkin itu aja materi dari saya, tolong dipelajari dengan baik. Di blog ini kamu bisa print, bisa copy paste, ya, atau disimpan di HP atau di laptop, ya. Situ juga ada materi ICT yang pernah saya buat. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, ya. Sekali lagi, saya hanya mau ngezoom sebulan sekali. Saya tidak mau membebankan kuota kalian selama PJJ, ya. Karena 1 jam itu bisa menghabiskan 500 MB, ya, bisa 1 giga satu pelajaran. Kalau satu hari 3-4 pelajaran, ya bisa dihitung sendirilah, ya. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.